Semangat pagi, semangat belajar. Ketemu lagi dengan saya Somiarta, instruktur kursus Excel online. Dan pada video ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan pivot table dalam menyajikan data. Ya, jadi setelah sekian lama kita belajar berbagai teknik untuk mengolah data. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk menyajikan data dengan cepat. Baik, sebagai contoh saya memiliki database laporan penjualan seperti ini, yang mana saya contohkan saja produk yang dijual tidak terlalu banyak, yaitu berupa buah-buahan dan juga sayuran. Kemudian di sini ada kategori, terus salesnya berarti siapa yang melakukan penjualan, amount berarti berapa nominal yang terjual, kemudian tanggal penjualannya kapan, dan di negara mana dia terjual. Nah, dalam hal ini setiap transaksi itu terjual dianggap tidak diperlihatkan kuantitinya, tapi di sini diperlihatkan hanya jumlah angka nominalnya saja. Baik, sebelum masuk ke sini, ke penggunaan pivot table, saya akan jelaskan terlebih beberapa konsep yang akan kita pelajari pada materi ini. Ya, kita akan mempelajari dari dasar penggunaan pivot table, terus kita juga akan belajar multi value field istilahnya. Terus ada di sini calculated field, terus grouping, terus pivot chart, terus menampilkan slicer. Nah, pada saat saya menjelaskan, saya akan gunakan contoh-contoh kasus seperti ini biar gampang untuk Anda pahami. Jadi saya tidak akan terlalu banyak memberikan teori berkaitan dengan pivot table itu sendiri, tetapi saya cenderung akan menjelaskan dengan contoh-contoh kasus seperti ini. Baik, konsep dasarnya terlebih dahulu. Ingat, pivot table ini adalah fungsinya untuk menyajikan informasi atau data secara cepat. Ya, yang mana dalam proses penyajiannya itu bisa saja ada kalkulasi-kalkulasi yang dilakukan secara otomatis. Baik, ada beberapa hal istilah yang harus dipahami sebelum penggunaan dari pivot table ini. Ya, istilah yang pertama yaitu istilahnya disebut dengan field. Ya, field. Jadi field ini adalah nama-nama dari kolom kita, ya, nama-nama kolom tabel kita. Jadi dalam struktur database, nama-nama kolom ini disebut dengan field, kemudian isinya ini disebut dengan record. Ya, jadi ini field, ini adalah record, ini record, ini record, ini record, seterusnya seperti itu. Istilah berikutnya selain field atau nama kolom, ya, ada lagi sebuah istilah yang disebut dengan rows, ya, rows atau barisnya. Jadi rows artinya apabila kita ingin menampilkan informasi secara vertikal. Contohnya adalah nama produknya ini, terus amount-nya berapa. Jadi informasi kita secara vertikal seperti yang tampil seperti saat ini. Jadi vertikal itu berarti tempatnya di rows istilahnya dia. Kemudian ada lagi yaitu adalah columns. Jadi kolom. Jadi jika ingin kita menampilkan informasi secara horizontal. Secara horizontal berarti itu disebut dengan columns, tempatnya dia. Kemudian value adalah nilai, value adalah nilainya, dan terakhir yaitu adalah filter. Ya, filters berarti sesuatu values, bisa kalau lebih dari satu jamak sebenarnya ada S-nya, ya. Terus filters berarti hal-hal yang kita gunakan untuk melakukan filtering data nantinya. Baik, langsung saja kita masuk ke basic yang terlebih dahulu. Misalkan ada pertanyaan seperti ini. Tampilkan total penjualan masing-masing produk. Maksudnya seperti ini. Saya ingin menampilkan total penjualan masing-masing produk ini. Terlihat sekarang produk saya, carrot, dia terjual beberapa kali. Jadi tanggal ini, kemudian ini juga dia keluar carrotnya, terus ini juga, ya, kalau Anda perhatikan di tempat lain juga keluar. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya, ya, produk-produk yang lainnya. Nah, sehingga kalau kita tidak memahami konsep pivot table ini, maka yang kita lakukan biasanya seperti ini. Maka masuk ke formula terlebih dahulu, di data kita filter paling ini. Terus di bawah kita buatkan dulu rumus untuk subtotalnya, ya, subtotal penjumlahannya. Kemudian baru kita lakukan proses filter dengan klik, ya,
Misalkan saya ingin caretnya saja. Oke, maka caret-caret saja keluar, dapat hasilnya totalnya sekian. Nah, kalau ingin mencari produk yang lain, lagi-lagi kita akan melakukan proses filtering seperti ini, oke, dan seterusnya. Nah, apabila data itu diminta secara otomatis semuanya, maka akan sangat susah kita menggunakan teknik seperti ini. Dan saya sarankan Anda menggunakan pivot table. Baik, caranya seperti ini. Klik sembarang di database kita, sembarang saja. Masuk ke menu insert atau tab insert. Anda pilih di sini pivot table. Maka sekarang akan terblok, Anda disuruh memilih select a table or range. Jadi saya disuruh memilih range atau table saya atau database saya yang akan dijadikan sumber dari data laporannya nanti. Kita cek terlebih dahulu, pastikan yang terblok hanyalah ya tabel kita saja. Oke, saya memiliki ya 214 record di sini. Sudah terblok segini saja, jangan sampai ke sini terblok ya, hati-hati. Kemudian hasilnya akan saya tampilkan di worksheet yang baru. Maka saya pilih di sini adalah oke, maka akan tampil tampilannya seperti ini. Nah, dari istilah yang saya bilang tadi, ada field, columns, filters, rows, dan value. Jadi tampilannya seperti ini. Tampilan ini akan keluar jika kita aktif di dalamnya nih. Kalau di luar, maka dia akan hilang. Jadi pastikan Anda aktifnya di dalam, maka keluar seperti ini. Pertanyaan tadi adalah, diminta untuk menampilkan data produk dengan jumlah penjualannya berapa. Maka produk ini kita bisa tarik ke rows-nya. Karena saya ingin tampilan dari laporan saya secara vertikal. Rows, lepas, lihat data-data produknya keluar. Data ini didapatkan dari database ini, yang mana Apple yang keluar berkali-kali di sini, maka di sini cuma ditampilkan sekali saja, karena nilainya nanti akan diakumulasikan. Selanjutnya, amount yang bisa menampilkan jumlah penjualannya, kita tarik dia ke values. Nah, sudah dapat. Ya, sudah dapat secara otomatis seperti ini. Coba kita cek Apple. Ya, saya akan filter. Ya, saya akan filter, kemudian saya klik di sini, Apple-nya saya pilih, oke, lihat hasilnya 191257, kita lihat, 191257, betul, ya, tepat sekali. Jadi dengan teknik seperti ini kita bisa dapatkan informasi yang sangat cepat. Jangan khawatir, tampilan ini bisa kita rubah. Misalkan Anda ingin formatting cell-nya dirubah, pakai koma seperti ini, terus ada nilai mata uangnya, silakan. Anda bisa sesuaikan dengan keinginan. Ini juga bisa dirubah sesuai keinginan, ya. Misalkan jumlah penjualan, ya, dan seterusnya. Ya, misalkan ini jumlah penjualan, ya, penjualan. Nah, ini bisa Anda ganti. Terus Anda bisa kasih border, ya. Ini bisa Anda kasih border biar rapi lagi, silakan. Jadi Anda bisa membuat laporannya sesuai keinginan. Oke, itu adalah penjabaran bagaimana caranya untuk membuat pivot table secara sederhana. Baik, masih di basicnya. Kemudian ada permintaan seperti ini. Oh, sekarang saya disuruh untuk, ya, coba lihat, saya disuruh untuk mengurutkan total penjualan dari besar ke kecil. Ya, saya disuruh mengurutkan ini dari besar ke kecil. Maka yang bisa dilakukan adalah di analyze, ya. Kemudian analyze. Oke, coba kita lihat di di data ya, di data. Kemudian kita bisa urutkan ini, ya. Sort ascending atau descending. Ya, ascending atau descending. Ya. Kita bisa urutkan seperti ini. Ya. Jadi ini row labelnya semua betul, ya. Oke, ini bisa kita urutkan ascending atau descending. Ya, kita bisa buat seperti itu. Nah, selain mengurutkan data, kita juga bisa langsung ya mengganti perhitungan total penjualan tadi menjadi rata-rata atau yang lainnya. Kalau tadi di sini ditampilkan adalah total penjualannya. Ya, ini ditampilkan tadi adalah total penjualannya. Nah, kalau saya ingin mencari rata-ratanya berapa, ya, maka kita bisa gunakan perintah klik kanan, value setting, ya.
kemudian kita bisa ganti ya rumusnya di sini dengan menggunakan average untuk mencari rata-ratanya. Kalau ingin mencari kembali ke sum-nya tadi, klik kanan, value field setting, terus pilih di sini adalah sum. Oke. Ya. Nah, terus selain dari sini, kita juga bisa mengganti dari sini. Ya, di sini sum of value, tinggal diklik tanda panah kecil. Di sini ada pilihan value field setting. Nah, kita bisa rubah lagi, ya, sesuai dengan keinginan. Jika Anda ingin menghilangkan ini, tinggal diklik, Anda bisa pilih remove field, maka dia hilang. Ya, dari sini juga hilang. Ya, atau Anda tarik saja dari sini, klik tahan bawa ke atas juga bisa. Ya, jadi itu teknik basic penggunaan dari pivot table. Jadi kita sudah mempelajari cara pembuatannya, mengurutkan data, mengganti perhitungan dengan perintah set edit ya, atau value field setting maksud saya yang ini. Kemudian sekarang kita akan coba lagi menampilkan informasi penjualan produk pada negara tertentu. Maksudnya seperti ini. Sekarang saya ingin menampilkan ya informasi penjualan produk ini, terus di negara mana saja dia produk ini di negara mana saja dia terjual, atau di negara A ada produk apa saja terjual, misalkan seperti itu. Nah, untuk melakukan hal itu berarti saya memerlukan di sini nama negaranya. Ya, nama negaranya. Sebenarnya saya bisa buat dia di dalam satu row seperti ini. Ya, saya tarik nama negaranya ke row-nya, lihat, maka apel di negara mana saja terjual. Kelihatan secara detail kayak ini. Bisa juga saya tarik dia ke atas, lepas. Oke, di negara ini apel terjual berapa? Kanada apel berapa? Dan seterusnya. Kita bisa lihat informasi dengan sangat cepat. Ya, sangat cepat. Dan ini sangat penting sekali Anda gunakan untuk menyajikan laporan. Ya. Nah, terus selain itu kita juga bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Ya, misalkan di sini menampilkan penjualan produk sesuai kriteria kategori yang dipilih. Artinya seperti ini. Tampilan ini kita bisa filter sesuai dengan kriteria dari field yang kita inginkan. Kriterianya apa? Misalkan saya ingin menampilkan dalam hal ini adalah kategorinya. Klik tahan turun di filter, kita taruh. Lihat, pada kategorinya ini ya saya ganti menjadi fruit. Ya, fruit, maka semua ya kategori dari fruit saja yang akan keluar, atau dari buah-buahannya saja keluar produknya. Jadi yang lainnya tidak akan keluar, vegetables. Jadi sayurannya saja. Terus all berarti semuanya. Dan informasinya kita dapatkan dengan sangat akurat. Nah, apabila tampilan ini ya Anda rasa kurang bagus, misalkan dalam satu baris seperti ini semuanya ya, Anda bisa ganti. Country-nya Anda taruh di kolom, maka dia tampilannya akan horizontal nanti. Lihat. Nah, jadi dia akan horizontal seperti ini, terus ini vertikal tetap karena letaknya di rows. Ya, sehingga kita bisa tahu dengan cepat bahwa di New Zealand dia tidak ada penjualan beans, ya. Begitu juga di Kanada dan yang lainnya. Oke. Nah, ini bagus sekali juga dikombinasikan nanti kalau masih ingat ada pemahaman tentang conditional formatting, ya. Highlight, kemudian equal to, ya. Misalkan saya isi kosong seperti itu, oke, maka yang tidak ada penjualannya akan keluar seperti ini. Ya, sangat menarik sekali. Baik, itu konsep dasar mengenai penggunaan pivot table. Ya, nanti kita akan belajar lagi mengatur ya multi value field-nya, kemudian calculated field-nya juga, grouping dan pivot chart-nya. Sampai ketemu pada video berikutnya.